Pustaka Ulumul Quran membuka tabir keajaiban Al-Quran secara ilmiah, menyimak rahasia di balik ayat-ayat Al-Quran dengan mengungkap kronologi dan sebab-sebab turunnya wahyu Al-Quran, serta membahas periodisasi pewahyuan Al-Quran. Terdiri dari 6 jilid yang disusun oleh Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Quran Kementerian Agama, akan melejitkan pemahaman Anda tentang Al-Quran. Inilah Radio Talk bersama Pustaka Ulumul Quran. Al-Quran merupakan petunjuk hidup dan kehidupan manusia di muka bumi ini. Sebagai umat Islam, kita wajib memahami isi dan kandungan Al-Quran, serta memahami isi-isi, maksud kami ilmu-ilmu yang mempelajari Al-Quran. Kini telah hadir buku yang akan menjadikan kita senang dan jatuh cinta pada Al-Quran dan akan selalu hidup bersama Al-Quran, yakni Pustaka Ulumul Quran. Dan pendengar, simak pembahasan selengkapnya dalam Radio Talk pagi ini dengan tema membedah kitab Pustaka Ulumul Quran bersama narasumber Ustadz Haji Muhammad Budi Setiawan. Saya Yuyun Arbayah bersama Anda. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kalau melihat dari tema kita untuk hari ini ya, membedah kitab Pustaka Ulumul Quran. Nah, sebenarnya Ustadz, apa sih yang dimaksud dengan Pustaka Ulumul Quran ini? Baik, saya sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah, pendengar rel cinta yang dirahmati Allah dan Mbak Yuyun, terima kasih. Pustaka Ulumul Quran itu adalah kitab yang berisi tentang ilmu-ilmu yang mempelajari segala sesuatu yang berhubungan dengan Al-Quran. Segala sesuatu yang berhubungan dengan Al-Quran. Di sini tema besar kita adalah mempelajari lewat asbabun nuzul, kemudian fadilah surah dan ayat Al-Quran, dan juga maki madani atau Al-Quran diturunkan di Mekah ataukah di Madinah. Itu ulumul Quran. Kenapa kita harus memiliki Pustaka Ulumul Quran? Karena ini kita mempelajari Al-Qur'annya. Ya. Jadi kita tidak mempelajari terjemahnya, tafsir, tapi kita mempelajari Al-Qur'annya. Maksudnya seperti apa itu? Ya, Al-Qur'an kita pelajari. Al-Qur'an itu apa sih Al-Qur'an itu? Nah, kalau kita surat-suratnya, ayat-ayatnya kita sudah belajar membacanya, belajar tajwid dan sebagainya, tafsirnya. Tapi apa sih Al-Qur'an itu? Apa kandungan Al-Quran? Nah, sama halnya selama ini kita sudah belajar tentang ilmu ekonomi. Ya kan, banyak sekali ilmu ekonomi kita pelajari. Kemudian kita belajar juga tentang ilmu sosial, belajar tentang ilmu hukum, ilmu teknik, bahkan ilmu politik kita pelajari. Lama sekali, habiskan dana jutaan rupiah. Kita pelajari, tapi itu untuk dunia. Nah, sekarang saatnya kita belajar tentang Al-Quran, mempelajari Al-Quran. Apa sih Al-Quran itu? Kita sudah bisa baca Al-Quran, tapi bagaimana dengan Al-Quran itu sendiri? Nah, ini menarik sekali, karena apa? Karena dengan Pustaka Ulumul Quran itu, yang tadi disampaikan, ini akan menjadikan kita cinta kepada Al-Quran. Menumbuhkan giroh kita cinta kepada Al-Quran, yang minimal, kita akan senang membaca Al-Quran. Minimal. Ya? Ada kita belum tahu itu ya, istilahnya tafsirnya, maknanya begitu. Ini bukan, kita tidak berbicara tafsir, tapi kita berbicara tentang kedalaman Al-Quran. Dari sisi asbabun nuzul misalnya. Nah, Al-Quran diturunkan seperti ini, asbabun nuzulnya kayak apa? Kita berbicara tentang fadilah Al-Quran. Misalkan, apa sih kelebihan dari surat Yasin itu? Apa fadilahnya? Kita akan belajar di situ. Oh, jadi lebih ke keutamaannya gitu ya. Bahkan kita nanti akan belajar Rasulullah itu kalau sholat, surat yang dibaca apa saja. Sekarang ini banyak orang mengatakan sholatku seperti Rasulullah. Tapi dalam prakteknya itu jauh. Padahal Rasulullah kalau ngimami sholat, bacanya itu pendek-pendek. Suratnya tidak panjang-panjang, tapi kalau sholat sunnah pasti panjang. Nah, disinilah dengan mengetahui hal seperti itu, kita akan ada rasa cinta kepada Al-Quran itu menumbuhkan keinginan membaca Al-Quran setiap hari. Bahkan Imam Al-Ghazali itu menyarankan bacalah Al-Quran minimal 200 ayat per hari.
Minimal itu. 200 per hari. Nah, kemudian guru saya, mohon maaf, guru saya itu memberikan wejangan kepada para santrinya, hatamkan Al-Quran minimal sebanyak umurmu. Minimal sebanyak umur. Minimal. Sehingga kita setiap tahun ulang tahun itu dengan hatam Al-Quran. Sebagai rasa syukur kita kepada Allah itu dengan menghatamkan Al-Quran. Makanya ada komunitas one day one juz. Ya, ada seperti itu, one week one juz. Kenapa? Karena mereka mengejar ketertinggalan dalam menghatamkan Al-Quran. Itu yang mereka lakukan. Nah, di sini menghatamkan Al-Quran menjadi suatu habit dalam diri kita, suatu kebahagiaan. Kalau kita nggak baca Al-Quran itu rasanya ada sesuatu yang hilang. Nah, kenapa kita harus senang membaca Al-Quran? Sebab Rasulullah memberikan garansi dari Rasulullah, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Jadi sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Belajar Al-Quran termasuk membaca Al-Quran itu tadi. Itu yang paling baik. Bahkan ditegaskan lagi, asrafu ummati hamalatul Quran. Umatku yang paling mulia adalah yang senang membaca Al-Quran, pengamal Al-Quran. Nah, bahkan ada lagi yang paling menarik lagi di sini yang perlu disampaikan kita sampaikan. Rasulullah menyampaikan bahwasanya Allah memiliki keluarga di muka bumi ini dari kalangan manusia. Anas bertanya, siapakah ya Rasulullah? Mereka adalah para pengamal Al-Quran. Subhanallah. Jadi orang yang senang membaca Al-Quran tanpa pernah mereka sadari. Yang setiap hari habis maghrib baca Quran, habis sholat baca Quran, punya komunitas one day one juz, itu sudah masuk kategori keluarganya Allah. Lalu tempatnya di mana? Di surganya Allah. Nah, ini tanpa pernah kita sadari, karena hadis-hadis seperti ini jarang sekali disampaikan. Nah, komunitas kita sedang membaca Al-Quran, dalam Pustaka Ulumul Quran ini akan dikupas tuntas. Kita akan menjadi orang yang senang membaca Al-Quran, kita akan tahu fadilah-fadilah Al-Quran, kita akan tahu bagaimana cara Rasulullah dalam sholat. Misal, Rasulullah itu kalau sholat maghrib, itu yang dibaca dalam setiap hari Kamis, malam Jumat, beberapa kali, banyak lah. Itu Rasulullah yang dibaca surahnya Al-Kafirun sama Al-Ikhlas. Hanya itu. Bahkan saudara saya pulang dari umroh, beberapa waktu yang lalu, dia cerita, Ustaz, di Madinah, Masjid Nabawi itu kalau sholat maghrib, itu yang dibaca Inna a'tainakal kautsar sama Qul huwallahu ahad. Pendek ya? Iya, Masjid Nabawi itu. Tapi kita di sini, mohon maaf, banyak sekali ustadz-ustadz muda kita, banyak sekali ustadz-ustadz kita yang di kota dia. Kalau di desa-desa, di kampung saya sendiri, saya tinggal di Nganjuk, Kertosono, itu hampir dipastikan maghrib itu Qul ya ayyuhal kafirun sama Qul huwallahu ahad. Selalu gitu. Nah, tapi kalau di kota-kota, saya pernah di Surabaya pulang dari kerja, mampir di pinggir jalan ada masjid besar, saya sholat maghrib berjamaah karena buru-buru pulang. Sholat maghrib itu yang dibaca panjang banget, panjang sampai situ. Rakaat pertama panjang, rakaat kedua panjang. Padahal zamannya banyak musafir. Nah, jadi harusnya kan pendek. Iya, betul. Rasul setiap sholat menengok ke belakang, adakah musafir, adakah orang tua, maka bacanya pendek-pendek. Mu'adz bin Jabal sholat kepanjangan pun dilaporkan kepada Rasul, dimarahi sama Rasul. Nah, ternyata sekarang ini panjang. Setelah selesai, saya ke depan, saya lihat imamnya hafal Quran. Oh tidak, ternyata di depan itu ada mushaf Al-Quran besar, dibaca. Oh gitu, membaca. Iya, ya? dibaca. Masih sampai Masya Allah. Ya sudah, ya gimana lagi, sudah jadi makmum, masa mau mundur kan nggak mungkin. Nah itulah. Maka di sini kita akan tahu bagaimana Rasulullah dalam sholat. Kita akan tahu bahwasanya sholat sunnah Rasul sebelum subuh dan setelah maghrib yang dibaca selalu Qul ya ayyuhal kafirun, Qul huwallahu ahad. Sholat sunnahnya. Maghribnya juga seperti itu. Nah, sholat-sholat yang lain juga baca pendek-pendek. Ada di sini. Tapi kalau sholat sunnah sendirian, Masya Allah, sholat sunnah kata Aisyah, Rasulullah itu rakaat pertama tahajudnya, itu rakaat pertama yang dibaca Al-Baqarah 285 ayat full. Sampai full. Full. Ditambah langsung kok tidak. Ditambah lagi surat Ali Imran 200 ayat full. Baru beliau ruku. Bayangkan. Rakaat ketiga apa? Lanjutannya surat An-Nisa dan surat Al-Maidah. Bayangkan seperti itu. Ini kalau sudah, makanya kalau kita mengatakan sholatku seperti Nabi, mungkin penampilannya oke, pakai jubah, tapi bacaannya beda, belum. Ya? Nah, itu surat Pustaka Ulumul Quran sekelumit seperti itu gambarannya. Nanti ke dalamnya kita bisa bahas lebih lanjut lagi. Nah, jadi penasaran kan? Saya juga penasaran, Ustaz. Pustaka Ulumul Quran. Kalau di sini terlihat ya, bagaimana bentuknya Qurannya bagus banget, subhanallah, dari depan sampulnya aja begitu ya. Seperti apa nanti kalau mempelajari di dalamnya? Nah, itu kan tadi
yang mau dikulik. Tapi ngomong-ngomong nih Ustadz, berapa sih investasi dan bagaimana cara memilikinya? Pengen nyentuh gitu loh Ustadz. Baik Mbak Yuyun, pendengar El Sinta yang dirahmati Allah, ini terdiri dari 6 jilid ya. Ada 6 jilid, hardcover, kertasnya white paper 120 gram, warnanya merah moron ya, eye catching ya. Dilihat itu menarik sekali. Dan di sini ada 1270 halaman. Dan ini tidak ada di toko buku manapun juga. Jadi nggak usah membuktikan di toko buku. Tidak akan nyari-nyari ketemu. Percuma nih. Nanti kena macet lagi ya. Iya betul. Nggak bakal ketemu. Nah dari 6 jilid ini harganya sangat murah dibanding dengan ilmu yang ada di dalamnya. Yaitu hanya Rp3.350.000. Rp3.350.000. Untuk pagi hari ini kita berikan diskon 20 pemesan tunai pertama. Ada diskon Rp800.000. Oh, diskonnya sampai 800 nih. Ya. Khusus tapi ya 20 orang 20 orang pertama. Sehingga tinggal bayar Rp2.550.000. Plus bonus 1 mushaf Al-Qur'an jumbo. Oh, yang besar. Yang saya ceritakan tadi buat ngimami sholat itu tadi. Oh, itu tadi yang mushaf besar sekali itu ya. Iya. Itu bonusnya. Jadi 20 pemesan tunai pertama harganya tinggal Rp2.550.000 plus Al-Qur'an jumbo, mushaf Al-Qur'an jumbo. Dibaca terang padang seperti saya berkacamata gitu sudah walaupun nggak pakai kacamata itu bisa kelihatan. Karena saking besarnya. Besarnya gitu ya. betul itu ya. Nah, itu tunai 20 pemesan tunai pertama. Tapi di sini ada kemudian juga dengan diangsur. Nah, angsuran itu yang diangsur bukan Rp3.350.000, tapi yang diangsur Rp2.550.000. Jadi harga tunai dan harga angsuran sama. Sama ya. Sama. Kami meminimalkan adanya yang disebut riba. Iya, betul. Nah, seperti itu. Jadi Rp2.550.000 itu dibagi 4 kali. Bisa diangsur 4 kali dengan uang muka Rp787.500. Setiap bulannya selama 3 bulan itu hanya Rp587.500, hanya 3 bulan ke depan. Jadi 4 kali dengan uang muka. 6 kali bisa, 6 kali dengan uang muka Rp750.000. 5 bulan berikutnya setiap bulannya hanya Rp360.000. Wah, ini lebih terjangkau lagi nih. Betul. Bandingkan dengan handphone nggak akan tercapai seperti itu ya. Handphone mahal angsurannya. Lalu bagaimana cara ingin memilikinya? Silakan kirimkan SMS atau WA. SMS atau WA. Nanti juga ada call center ya. Kalau ingin tanya-tanya ada call center, tapi yang terima nanti di kantor sana. Silakan kirimkan SMS atau WA dengan format ketik ELS, El Sinta maksudnya. ELS hanya untuk kode aja. Spasi nama lengkap, spasi alamat lengkap, spasi tunai atau angsuran. Jadi ELS, spasi nama lengkap, spasi alamat lengkap, spasi tunai atau angsuran, kirim ke nomor 0821 2292 3344. Saya ulangi lagi, 0821 2292 3344. Call centernya kalau ingin telepon dulu 0851 08 51 0198 0097. 0851 0198 0097. Ada Mbak Retno di sana yang bisa menerima teleponnya di call center ini ya. Call centernya. Ya. Baik, jadi pendengar, untuk Anda yang nggak usah menunggu-nunggu lagi untuk investasi dan bagaimana cara memilikinya, karena banyak manfaat dan hikmah tentunya yang pasti akan Anda dapatkan ya dengan memiliki Pustaka Ulumul Quran ini. Dengan cara Anda bisa mengangsur juga, tadi juga bisa secara cash, bisa menghubungi juga call centernya, ada Mbak Retno di sana 0851 0198 0097. Kita akan segera kembali setelah yang berikut ini, tetaplah bersama kami. Radio Talk bersama Pustaka Ulumul Quran. Pustaka Ulumul Quran membuka tabir keajaiban Al-Quran secara ilmiah, menyimak rahasia di balik ayat-ayat Al-Quran dengan mengungkap kronologi dan sebab-sebab turunnya wahyu Al-Quran
serta membahas periodisasi pewahyuan Al-Quran. Terdiri dari 6 jilid yang disusun oleh Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Quran Kementerian Agama, akan melejitkan pemahaman Anda tentang Al-Quran. Radio Talk bersama Pustaka Ulumul Quran. Ya, terima kasih pendengar, Anda masih menyimak Radio Talk untuk pagi hari ini dengan tema membedah kitab Pustaka Ulumul Quran. Nah, bagi Anda yang berminat, Anda bisa langsung tadi seperti Ustadz sampaikan tadi ya, bisa menghubungi berapa nomornya Ustadz? 082122923344. Mungkin bisa diulangi lagi Ustadz. Baik, pendengar Relsinta yang dirahmati Allah, kalau sudah tertarik dengan penjelasan awal saya, silakan aja kirimkan SMS atau WA dengan format ketik ELS spasi nama lengkap, spasi alamat lengkap, spasi tunai angsuran, kirim ke nomor 0821 2292 3344. Untuk 20 pemesan tunai pertama ada bonus Al-Quran Jumbo, Mushaf Al-Quran Jumbo dengan harga khusus Rp2.550.000 dengan diskon Rp800.000 tadi. Kalau call centernya di 0851 0198 0097. Silakan segera dikirimkan. Jangan sampai jadi yang nomor 21. Oh, jangan. bisa dapat Quran nanti lumayan ya. Iya, gitu. Betul. Nah, Ustadz, kita harus membahas lagi nih. Sebenarnya penasaran juga biar pendengar juga semakin pengen, aduh, seperti apa sih dalamnya itu? Iya. Itu apa sih sebenarnya keistimewaan dari buku ini, Ustadz? Baik, pendengar Relsinta yang dirahmati Allah, kalau bicara istimewa, Masya Allah, istimewa banget. Very special. sangat istimewa. Istimewa yang pertama dari fisik bukunya. Ini bisa dilihat di sini. Bagus, ini hardcover, matte paper 120 gram, ada waterproof. Kalau kena air tidak akan merusak tinta. Betul. Ini bisa bertahan sampai 20 tahun, Mbak. 20 tahun. Jadi beli sekali bisa diwariskan ke anak cucu. Ini juga merupakan amal jariah. Kita beli sekali, meninggal dunia, anak cucu kita baca, pahala mengalir terus. Ini fadilah seperti itu, Masya Allah. Dan ini juga banyak juga yang membeli tapi diwakafkan. Oh, gitu. Wakaf ke masjid, ke sekolah-sekolah gitu. Jadi kalau misalkan sudah beli satu ada dana bisa diwakafkan. Atau wakaf titip saya juga bisa. Karena saya juga mengelola wakaf juga di kampung sana, Masya Allah. Nah, istimewa lagi karena isinya ini betul-betul luar biasa, mengupas tuntas tentang Al-Quran. Yang tadi di awal saya katakan, kita akan mengetahui bacaan sholat Rasulullah dan fadilah-fadilah yang lainnya. Ya, saya katakan tadi Rasulullah itu dalam sholat, mengimami sholat itu bacanya pendek-pendek. Dalam sholat sunnah bacanya panjang-panjang. Bahkan di sini kita akan memahami fadilah-fadilah juga. Fadilah Al-Quran. Kenapa kita harus sering mengatakan dalam setiap doa, mudah-mudahan doa kita dijawab oleh Allah, Al-Fatihah. Ya, ternyata Al-Fatihah itu adalah sebagai umul Quran, induknya Al-Quran. Al-Fatihah itu satu-satunya surat yang paling mulia yang pernah Allah turunkan kepada Nabi Muhammad, tidak pernah kepada Nabi yang lain. Nah, Al-Fatihah ini juga sebagai as-sab'ul masani, artinya 7 ayat yang diulang-ulang. Jadi Al-Fatihah itu dibaca dalam sholat. Sholat nggak membaca Al-Fatihah tidak sah. Kan 7 ayat dibaca diulang-ulang. 4 rakaat, 4 rakaat 4 kali dibaca, diulang-ulang terus. Nah, ini Al-Fatihah. Makanya dalam hadis Rasulullah mengatakan Al-Fatihah itu satu doa tergantung permintaan yang berdoa. Makanya mudah-mudahan dapat jodoh yang solih Al-Fatihah gitu ya. Mudah-mudahan dapat jodoh yang solih Al-Fatihah. Itu Masya Allah. Bahkan nanti diniatkan dulu di depan begitu ya, baru apa hajat kita. Makanya saya pernah ngaji laku itu ngaji lelaku ya, praktek ya. Pada suatu yai di Surabaya itu amalan beliau itu adalah Fatihah. Membaca surat Fatihah. Bahkan diberi amalan, bacalah Fatihah itu sehari semua malam mulai jam 12 setelah sholat tahajud, 2 rakaat atau 4 rakaat, bacalah suratul Fatihah sebanyak 1000 kali. Sampai subuh misalnya? Ya, kadang kalau masih pertama kali menjelang subuh. Ya? Tapi Al-Fatihahnya lengkap, Mbak Yun ya. Lengkap itu bagaimana? Bukan Fatihah. Suratnya ayat 1 sampai ini gitu ya. Sampai baladolin ya baca. Nanti salah persepsi, oh iya Fatihah udah 1000 lebih gitu. Bukan. Itu dibaca seperti itu. Nah, itu sampai 7 hari
Kemudian setelah itu 100 kali. Ini bahasanya maharnya. Maharnya membaca Fatihah 1000 kali selama 7 hari. Dan ini Masya Allah, setelah kita membaca seperti itu, di hati kita itu ada rasa Fatihah itu luar biasa. Makanya pada apapun, dan saya praktekkan juga, mohon maaf, pada saat anak saya sakit ya, panas gitu, Masya Allah, saya bacakan, ambil air, saya bacakan Fatihah 41 kali. Saya minumkan. Mau tetap ada mohon, ya Allah berilah kesembuhan, kesetan putri ya Allah, Al-Fatihah. 41 saya minumkan. Masya Allah, dengan izin Allah. Maghrib saya bacakan, Isya sembuh. Langsung, ya Allah, langsung dingin sembuh benar-benar gitu, Ustaz. Itu saya praktekkan sendiri. Dan itu berkali-kali. Dan saya juga mereferensikan bahasanya. Hanya yang Fatihah itu pada yang 41 kali itu ya. Tapi itu tadi maharnya. Kalau nggak kuat 1000 kali, baca 100 kali. 100 kali sehari semalam. Kalau nggak 100 kali sehari semalam, habis sholat fardu 20 sampai gitu ya? Di istiqomah setiap hari. Nah, ini amalan. Nah, makanya dengan Pustakaul Quran ini kita akan bisa mengamalkan zikir-zikir kita berdasarkan referensi dari Rasulullah dengan hadis yang sangat sahih di sini. Itu baru suratul Fatihah. Lalu kita akan tahu juga fadilahnya gini. Rasulullah pernah dalam satu kajian itu sebelahnya ada seorang pemuda, ditanya, apakah kamu sudah menikah? Belum ya Rasul. Kenapa? Saya nggak punya sesuatu untuk aku jadikan mahar. Lalu Rasul berkata begini, tahukah kamu dengan Qul huwallahu ahad? Tahu ya Rasul. Hafal ya Rasul. Dia bernilai sepertiga Al-Quran. Artinya membaca Qul huwallahu ahad sampai habis itu fadilahnya sama dengan menghatamkan Al-Quran kalau dibaca 3 kali karena Allah. Lalu kamu apakah hafal Qul ya ayyuhal kafirun? Hafal ya Rasul. Dia bernilai 1/4 Al-Quran. Membaca Al-Kafirun 4 kali karena Allah sama dengan khatam Al-Quran 1 kali. Apakah kamu hafal idza jaa nasrullahi wal fath? Hafal ya Rasul. Dia bernilai 1/4 Al-Quran. Kemudian Rasul bilang lagi, apakah kamu hafal idza zulzilatil ardu zilzalaha? Hafal ya Rasul. Dia bernilai 1/4 Al-Quran. Jadikanlah 4 surat ini sebagai mahar pernikahanmu. Jadi zaman Nabi itu menikah dengan mahar seperti itu bisa. Tapi zaman sekarang, Bayunin punya anak perempuan cantik dilamar dengan seperti itu. Bapaknya jawab, aku juga hafal gitu. Atau yang lainnya saja, aku juga hafal. Nah, artinya apa? Al-Quran ini kalau dijadikan mahar bukan seperangkat alat sholat seperti itu, tapi zaman Nabi bisa seperti itu, dibaca, dijadikan amalan. Makanya kalau saya pribadi setiap selesai maghrib dan subuh, ini saya baca Kulhu 3 kali, Al-Kafirun 4 kali, An-Nasr 4 kali, Al-Zalzal 4 kali. Berarti udah 4 kali khatam Al-Quran. Niat karena Allah. Nah, ini jadi amalan seperti itu. Belum lagi amalan-amalan yang lain. Jadi ada fadilah gini, Mbak Yen. Suatu hari Rasulullah datang lagi pemuda. Kalau tadi Rasulullah bertemu dengan pemuda. Ini darahnya sahabat pemuda. Ya Rasul, dia sambat. Ya Rasul, hutang saya banyak ya Rasul. Dan saya bingung untuk melunasi hutang-hutang itu. Makanya zaman sekarang kalau kita punya hutang, nggak usah bingung. Zaman Nabi sudah ada hutang, sudah ada. Banyak kontonya gitu. Lalu, ya Rasul, berilah aku amalan yang bisa untuk melunasi hutang-hutang saya. Rasulullah tersenyum menjawab, bacalah ayat ke-26, surat Ali Imran, berulang-ulang sebagai zikirmu. Ayat 26 saja itu? 26 aja. Surat Ali Imran, baca berulang-ulang, habis sholat fardu 7 kali di sini, kemudian kalau mau tahajudnya sebanyak-banyaknya. Maka Allah akan memberikan wasilah dari Ali Imran tadi, memberikan solusi jalan keluar untuk pelunasan hutang. Tapi dengan catatan Mbak Yud, mari ngamalkan gitu, paginya kerja. Ya, nah ini. Ikhtiar. Bukan mari wiridan turu. Enggak, tetap ada ikhtiarnya di sini. Jadi di sini amalan-amalan yang Rasul berikan itu harus ada implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Makanya dibaca seperti itu. Dan ini sudah saya praktekkan. Oh ya. Saya selalu mempraktekkan. Saya berani ngomong, sudah mempraktekkan. Karena alhamdulillah solusi ada. Solusi ada. Berarti ada jalan gitu atau gimana sih? Iya, betul. Ada ngasih duit gitu ada nggak? Gimana? Misalnya ada yang ngasih duit gitu tiba-tiba pas mau ngelunasi utang. Macam-macam, terserah Allah nanti jalannya. Terserah Allah. Kalau Ustadz gini ya amplopnya rada gede. Langsung dua-dua ya gitu. Kalau seperti ya macam-macam lah. Tapi yang pasti wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Itu muncul dengan fadilah-fadilah seperti itu. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzilul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tu'izzu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Ali Imran 26. Ini dibaca berulang-ulang. Masya Allah. Itu bisa dipraktekkan. Nah, belum lagi fadilah-fadilah yang lainnya Mbak Yun. Ini sangat kita butuhkan karena
Pustaka Ulumul Quran ini akan menjadikan kita yang tadi senang membaca Al-Quran, senang zikir berdasarkan Al-Quran dengan wasilah dengan penjelasan dari Rasulullah SAW. Makanya ayo kita miliki Pustaka Ulumul Quran ini, memperbanyak informasi, memperbanyak ilmu yang kita dapatkan dari Al-Quran itu sendiri, Pak Yun. Iya. Nah, ini kan Masya Allah dari Ali Imran 26 ini aja sudah berarti ada di sini ya, Ustaz, ya? Ada penjelasan juga. Dan masih banyak lagi. Masih banyak lagi. Nah, kan jadi bikin penasaran kan. Dan ini pasti juga amalannya juga istilahnya ini untuk akhirat gitu loh, Ustadz, ya, bukan hanya di dunia saja gitu. Dan ini sebentar saya ingat dalam surat Al-Baqarah 156 itu kan merupakan ciri-ciri orang-orang sabar. Orang sabar. Alladzina idza asabatum musibatun qalu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi orang sabar itu adalah orang yang ditimpa musibah apapun dia mengatakan sesungguhnya ini dari Allah dan aku kembalikan lagi kepada Allah. Ya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ternyata kata Rasulullah, di saat engkau mengalami musibah, hati sumpek, resah, susah, gelisah, gundah, gulana, kumpul jadi satu, ya. Bingung pokoknya. Tidak menemukan solusi. Ya. Dan pokoknya dia masalah banyak sekali. Maka bacalah innalillahi wa inna ilaihi raji'un berulang-ulang zikirnya. Meskipun hanya gelisah, biasanya kan itu untuk musibah apa begitu ya, Ustaz? Sementara yang kita ketahui innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu adalah kalau ada saudara meninggal dunia, kecelakaan dan sebagainya. Enggak. Betul. Diri kita kalau kita punya musibah apapun itu, meskipun gelisah itu aja sudah masuk musibah ya. Zikirlah dengan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena musibah gelisahnya itu kan dari Allah juga. Kita kembalikan lagi kepada Allah, kita pasrah. Disinilah bentuk tawakal Allah, bertawakal kepada Allah dengan melafalkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dibaca sampai dinikmati, nangis kita. Nah, kalau yang tadi kan utang. Iya. Ada lagi nih. Yang tadi jodoh. Ini masih sedikit ya, Ustaz. Cuma sedikit dikunci dari kalau pustaka. semua sampai maghrib nanti. Nah, makanya kan nggak mungkin juga Ustadz untuk menjabarkan keseluruhan ya, betul. Sedikit demi sedikit. Makanya mungkin untuk pendengar El Sinta bisa langsung nih investasi nih. Nah, ini tadi mungkin bisa disampaikan lagi nih Ustadz, berapa investasinya dan cara memilikinya ini yang paling penting nih Ustadz. Betul, baik. Pendengar El Sinta yang dirahmati Allah, itu sekelumit ya, hanya sambilkan kulitnya saja. Ya, sedikit kalau banget kedalamannya bisa dibaca sendiri. Jadi miliki saja, nanti dibaca, kita nggak perlu banyak berpikir karena bahasanya bahasa Indonesia yang mudah dipahami, tidak perlu kita mengerjitkan dahi kita, semuanya gampang dipahami. Nah, ini bukunya hardcover, kertas paper 120 gram, kuatnya sampai 20 tahun ya, bisa diwariskan ke anak cucu kita. Harga dari investasi dari 6 jilid Pustaka Ulumul Quran adalah Rp3.350.000. Rp3.350.000. Kemudian untuk pagi hari ini 20 pemesan tunai pertama kami berikan potongan harga Rp800.000. Rp800.000 sehingga tinggal membayar Rp2.550.000. Hanya Rp2.550.000 kalau handphone fiturnya jelek ini. Pasti nyari yang update lagi gitu. Betul. Nah, ini kemudian kami bukan hanya potongan harga, kami berikan bonus Mushaf Al-Quran Jumbo. Nah, Mushaf Al-Quran Jumbo ini kadang ada tulisan Mushaf Al-Quran lansia gitu. Biasanya. Iya, untuk orang tua. Tapi ini untuk siapapun kita, supaya kita bacanya lego gitu. Besar sekali. Yang saya tadi cerita dibuat untuk ngimami sholat itu aja baca itu. Betul sekali. Untuk 20 pemesan tunai pertama. Kemudian itu bisa diangsur, Mbak Yun. Diangsur 4 kali. 4 kali itu yang diangsur 2.550.000-nya. Jadi tunai dan angsuran sama. Jadi saya ingin melunasi lebih awal, ya ketemunya sama, silakan, tidak apa-apa. Jadi kita tidak ada hitungan apa-apa. Sudah bayar berapa kali, sisanya bayar aja gitu. Bahkan ada yang terjadi 4 kali itu uang muka 787.500. Kemudian ada juga enggak itu, saya uang mukanya 1 juta Pak, 1 juta, yang kedua, yang ketiga 550.000, lunas sudah. Udah. Berarti tidak monoton harus 700, 800, di atasnya juga masih boleh ya? Boleh, di bawahnya nggak boleh, di atasnya boleh. Jadi 787.500, setiap bulannya selama 3 bulan 587.500. Nah, yang kemarin tuh yang beberapa itu uang muka 1 juta, bulan kedua 1 juta, bulan ketiganya 550. Selesai tanpa ada penalti, tanpa ada, udah. Karena itu menghindari adanya riba. Nah, yang angsuran 6 kali juga bisa dengan uang muka Rp750.000, 5 bulan, setiap bulannya Rp360.000. Itu juga ada yang 500.000 setiap bulannya.
Jadi terserah mau punya uang berapa untuk diangsur dilunasi lebih awal juga boleh gitu ya. Itu angsurannya. Lalu bagaimana cara pemesanannya? Silakan pendengar El Sinta yang dirahmati Allah kirimkan SMS atau WA dengan format ketik ELS spasi nama lengkap, spasi alamat lengkap, spasi tunai atau angsuran, kirim ke nomor 0821 2292 3344 0821 2292 3344. Kalau ingin telepon dulu call center kami di nomor 0851 0198 0097. Saya ulangi call centernya 0851 0198 0097. Ada Mbak Retno yang akan menjawabnya. Iya. Itu Mbak Nah, Yuyun. kalau masih penasaran juga untuk Anda yang mau nanti bertanya lagi, sebenarnya siapa saja sih Ustadz yang harusnya memiliki buku ini? Nanti aja kita akan jawab lagi ya Ustadz ya. Siap. Tapi tentunya setelah yang berikut ini, Anda pun tetaplah bersama kami. Radio Talk bersama Pustaka Ulumul Quran. Menemani keceriaan Anda bersama keluarga di akhir pekan, El Shinta menghadirkan aneka program berita dan informasi. Info Traffic Weekend, liputan dan wawancara langsung tentang arus lalu lintas dan kondisi jalan raya di sekitar lokasi wisata. Di kawasan jalur wisata Pasuruan sebagai gerbang tol Cikarang masih didominasi kendaraan luar kota Bandung. Cuaca saat ini Setiap Sabtu dan Minggu, mulai dari edisi pagi hingga edisi sore. M-Pro Weekend, majalah udara yang berisikan rangkuman berita penting dan menarik, nasional dan internasional selama sepekan. Situasi di distrik Kibirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua. Kapolri sudah mulai Jenderal kondusif. Polisi Listio Sigit Prabowo mengeluarkan arahan kepada jajarannya agar Pukul 5.30 dan 18 WIB setiap hari Sabtu dan Minggu. Catatan Presiden RI. Kumpulan selama seminggu kegiatan kerja Presiden Republik Indonesia baik di dalam maupun di luar negeri. Presiden Jokowi meresmikan pembangunan pabrik baterai kendaraan listrik pertama di Indonesia. Setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 12 dan 20 WIB. Nikmati akhir pekan yang penuh informasi bersama radio dan media sosial El Shinta. Radio Talk bersama Pustaka Ulumul Quran. Ya, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami dalam spesial talk show untuk pagi hari ini bersama dengan Ustadz Budi Setiawan. Nah, Ustadz, kalau tadi sempat saya tanyakan siapa sih sebenarnya yang harus memiliki buku ini. Mungkin kalau saya anak muda nanti aja biasanya orang-orang tua nih. Nah, itu sebenarnya siapa Ustadz yang harusnya memiliki buku ini? Baik. Pendengar El Sinta yang dirahmati Allah, kalau kita bertanya siapa yang harus memiliki buku ini, ya semua umat Islam yang ingin mengetahui kedalaman Al-Quran, yang ingin menjalankan sholat seperti yang dilakukan oleh Rasulullah, yang ingin memiliki amal-amal dzikir-dzikir seperti yang dilakukan oleh Rasulullah. Nah, bukan hanya orang tua, justru yang masih muda-muda ini kita harus punya. Nah, karena apa? Ulama-ulama kita, kalau kita mau melihat ulama kita yang sepuh-sepuh itu kenapa berbicara itu kok manjur, doanya mustajabah, karena masih muda sudah mengamalkan. oh gitu ya. Jadi ibarat pisau kan kalau diasah setiap hari kan pasti tajam. Terus, iya betul. Nah, kalau kita sudah tua kan seperti baliknya pisau, diacak lama-lama sekali, tapi tetap bisa tajam tapi lama. Nah, makanya Pustaka Ulumul Quran ini kalau yang masih muda-muda, kita kalau ada ya kita beli. Orang tua, kita sebagai orang tua dan punya anak-anak yang masih muda-muda, kita persiapkan mereka dengan bacaan seperti ini. Kita baca sehari itu ya mungkin 20 menit, 30 menit tidak masalah kok. Padahal kita membaca WA itu, WA group itu berapa lama? Jam-jam itu ya. Kata kita lihat TikTok, lihat apa-apa itu bisa lama. Nah, saya ingin mengajak untuk merubah pola pikir kita bahwasanya apa yang kita lakukan ini sebenarnya masih jauh dari apa yang diharapkan dalam agama kita, dalam Islam kita ini. Makanya Pustaka Ulumul Quran ini saya katakan dari awal ingin membantu kita, menyemangati kita untuk senang membaca Al-Quran.
senang membaca. Itu yang terpenting. Karena apa sih? Bayangkan ya, kalau lesan kita selalu kita baca selalu gunakan untuk membaca Al-Quran setiap hari 100 ayat yang dikatakan Imam Al-Ghazali 200 ayat itu Masya Allah sepertinya kita berkomunikasi dengan Allah itu mudah gitu. Mudah sekali. Ya. Sholat kita juga berkomunikasi dengan Allah, baca Al-Quran juga kita berkomunikasi dengan Allah. Ini kelengkapan kehidupan kita. Makanya siapa yang tidak ingin menjadi keluarganya Allah di muka bumi ini? Siapa ya Rasul? Pengamal Al-Quran. Nah, kalau sudah pengamal Al-Quran menjadi keluarganya Allah, ayo kita kejar. Kita masuk dalam bagian dalam kehidupan itu menjadi keluarganya Allah. Nah, tadi saya sudah sampaikan tentang fadilah-fadilahnya. Itu masih ada lagi fadilah Al-Quran itu Masya Allah. Ini kalau kita mau tahu lebih dalam lagi, mungkin banyak orang yang ingin dapat rezeki banyak itu baca surat Ar-Rahman Waqiah. Oh, Waqiah. Waqiah itu dibaca, itu bisa. Kemudian itu katanya lebih bagus kalau misalnya perempuan-perempuan lebih banyak Waqiah gitu. Nah, ya. itu sebenarnya bagaimana tuh, Ustaz? Ada juga dijabarkan di sini. Oh gitu ya. Wah, aku harus memiliki nih pendengar nih. Jadi banyak sekali fadilah-fadilah yang ada di dalam Al-Quran ini. Seperti Al-Baqarah ayat 201 itu adalah doanya tentang Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kenapa kita selalu menutup dengan doa itu? Karena Rasul melakukan itu. Jadi doa yang paling banyak Rasul baca ya doa sapu jagat itu. Di setiap ending dalam suatu doa Rasul selalu menutup dengan doa itu. Ada penjelasannya, surah Al-Baqarah 200 itu fadilahnya. Itu di dalam sini ada ya Ustaz? Ada. Waduh. Apa fadilah ayat kursi 255. Kita membaca ayat kursi, Masya Allah, untuk mengusir hantu dan sebagainya. Jin kayak gitu ya. Sebenarnya ayat kursi itu kalau kita baca setelah sholat fardu, kita membaca zikir astagfirullahaladzim kan dalam suratul Fatihah, ayat kursi. Itu kalau dibaca istiqomah sehari 5 kali, itu jaminannya surga. Rasul memberikan jaminan surga. 5 kali itu? Ya, 1 kali dibaca Fatihah, habis Fatihah ayat kursi, kemudian subhanallah, alhamdulillah, kan seperti itu. Ya, itu sehari 5 kali dibaca dalam sholat, setelah zikir setelah sholat, ya. Itu jaminannya surga. Istiqomah terus. Jadi kita nggak perlu terlalu banyak berandai-andai zikir itu yang macam-macam. Panjang terus surat-surat panjang. Betul. Gitu. Setelah membaca di sini ternyata simple banget kita itu zikir kita itu. Banyak sekali fadilahnya. Dan kemudian Masya Allah. Ada surat At-Taubah ayat 129 Taubat yang terakhir itu 129 itu untuk sama juga Allah mencukupi kebutuhan kita, hajat kita. Jadi dia ingin rezeki banyak itu sebenarnya mudah banget kalau kita mengamalkan dalam Al-Quran ini. Istiqomah. Surat Al-Imran, At-Taubah 129. Ini Masya Allah. Ini dibaca 7 kali setelah maghrib sampai setelah subuh. Hasbiyallahu la ilaha illahu wa tawakkaltu wa rabbul arsyil azim. Oh, itu. Itu udah banyak yang ngapal ini. Yang awalnya laqad ja'akum rasul min anfusikum itu setengah-tengah yang di ayat terakhir hasbiyallahu la ilaha illahu wa tawakkaltu wa rabbul arsyil azim. Itu dibaca 7 kali habis subuh habis maghrib. Nah, kalau kita mempelajari ini, zikir kita nanti setelah maghrib itu sampai isya itu nggak berhenti. Bahkan sudah adzan isya zikir kita belum selesai. Dengan mengikuti dari Pustakul Murqan ini. Kita nggak perlu ragu-ragu. Siapa penulisnya? Penulisnya ini para profesor doktor yang ada di dalam Lajnah Pentasian Mushafal Quran. Dan beliau ini memang pakar Al-Quran. Hafal Al-Quran, mempelajari Al-Quran sampai 13 tahun full waktunya belajar Al-Quran di Al-Azhar Kairo. Bapak Muflis Muhammad Hanafi dan juga yang lain-lainnya. Itu memberikan referensi yang sangat luar biasa. Hadisnya ini sahih, minimal hasan. Hasan itu di bawahnya sahih yang selalu dipakai untuk ibadah, Nah, itu fadilahnya. Kemudian kita sering mengatakan bacalah Yasin setiap malam Jumat. Enggak, Yasin bukan malam Jumat. Katanya kahfi juga itu hari kahfi Jumat. Kahfi hari Jumat atau Jumat ada berita. Memang di situ orang yang membaca kahfi nanti itu Allah akan memberikan penyinaran di dalam kuburnya. Terang benderang. Itu kahfi. Kalau Yasin itu dibaca setiap hari. Oh gitu. Habis maghrib setiap hari. Karena apa? Selesai membaca Yasin setiap hari habis maghrib, itu dosanya diampuni hari itu. Bayangkan. Pendawina baca Yasin setiap hari. Jadi kalau mengatakan Yasin malam Jumat keliru. Ngajinya kurang. Nah, ada lagi yang menarik surat Al-Mulk. Ya, Tabarakalladzi biyadil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu dibaca Rasulullah bersabda di sini, aku menginginkan surat ini ada di hati setiap umatku. Kenapa ya Rasulullah? Karena ini sebagai salah satu sebagai surat Al-Mujizat. Itu surat yang menyelamatkan di alam kubur.
Jadi Al-Mulk itu nanti kalau dibaca istiqomah, bisa setelah maghrib, bisa setelah subuh, bisa menjelang tidur, monggo silakan, pokok sehari sekali bacaannya, maka dia nanti pada saat meninggal dunia, kata Rasulullah, Al-Mulk akan datang mendampingi kita di kepala kita sini, sehingga Mungkar Nakir nggak berani nanya, wadah Al-Mulk, mundur dia nggak jadi. Dijaga. Dan ini menjaga sampai kiamat. Dan Al-Mulk juga memberikan syafaat kepada pembacanya dengan izin Allah, itu berupa pengampunan. Jadi udah hampir dipastikan, kata Rasulullah, yang pengamal Al-Mulk itu terbebas dari siksa kubur. Itu Al-Mulk saja. Belum Yasin, belum Waqiah, belum Ar-Rahman, belum semua makanya kalau semua dihatamkan, Masya Allah. Kalau bisa hatam minimal sebanyak umur kita, minimal dunia akhirat itu Masya Allah selamat. Kita nanti seperti Rasulullah itu kan Al-Quran yang berjalan. Kalau kita belum bisa, tapi setidaknya kita pengamal Al-Quran yang berjalan. Membaca Al-Quran berulang-ulang, menghatamkan berulang-ulang. Kalau sehari nggak baca Quran, rasanya ya Allah, kebetulan banget, rasanya ada yang hilang gitu loh. Maka akan dibaca, kalau subuh belum baca diganti dengan duha. Duha lupa diganti dengan duhur. Pasti ada sesuatu yang hilang dan akan dipenuhi sendiri. Karena memahami fadilah-fadilahnya. Belum lagi yang lain, baru yang ya Allah, ini yang umum-umum, yang belum, yang tidak umum itu banyak. Jadi Pustaka Ummul Quran ini membahas tentang fadilah itu mulai Al-Fatihah sampai Anas. Kemudian membahas tentang Asbabun Nuzul, itu mulai dari Fatihah sampai Anas. Asbabun Nuzul juga menarik banget itu. Jadi Asbabun Nuzul itu Al-Quran diturunkan ada dua sebab. Yang diturunkan karena adanya sebab, itu Asbabun Nuzul. Yang diturunkan yang kedua adalah tanpa sebab. Pokoknya Allah menurunkan perintah kepada Rasul, gitu aja. Gitu. Tapi ada asbabun nuzul juga, ada sebab musababnya. Dan asbabun nuzul juga ada dua. Disebabkan karena pertanyaan sahabat, yang pertanyaan karena kejadian yang dialami sahabat. Nah, suatu saat Rasulullah pada saat menikahi Zainab binti Jahsy. Zainab binti Jahsy itu mantan istri anak angkatnya Rasul, Zaid bin Harisah. Dia cerai, Allah perintahkan untuk menikahi Zainab binti Jahsy. Karena apa? Karena saat itu orang Arab itu melarang bapak angkat menikahi mantan istri anak angkat. Itu dipatahkan sehingga Rasul diperintahkan menikahi Zainab binti Jahsy. Pada saat menikahi Zainab binti Jahsy, Rasul itu membuat resepsi. Jadi Rasul menikah juga resepsi. Mengundang sahabat-sahabat, itu sahabat datang ke rumah untuk makan-makan, bersenang-senang. Sahabat senang datang. Makanya kalau kita menikahkan anak, kita menyewa gedung resepsi, boleh. Tapi Rasul nggak nyewa gedung. Karena waktu itu belum ada gedung. Itu nggak perlu dipermasalahkan. Yang penting resepsinya. Artinya kita war-war kepada tetangga-tetangga, anakku nikah dengan si ini, sehingga tidak menimbulkan fitnah. Itu. Nah, pada saat Rasulullah seperti itu, sahabat saking senangnya nggak mulai-mulai, nggak pulang-pulang. Nggak pulang-pulang. Rasul mau negor, nggak enak. Akhirnya turunlah surat Al-Ahzab, surat ke-33 ayat yang ke-53, yang intinya kalau bersilaturahim atau bertamu ke rumahnya Rasul harus tahu diri, tahu waktu. Waktunya pulang ya pulang gitu. Akhirnya dengan turunnya surat itu, maka sahabat akhirnya pulang. Nah, ini terjadi zaman sekarang juga. Makanya kalau kita bertamu ke rumahnya ulama, itu harus tahu diri. Ojo sowe gak mulai, gak pulang-pulang gitu. Seperti itu. Itu Masya Allah, itu asbabun nuzul seperti itu. Masih banyak, Pak. Masih banyak sekali. Ya. Itu masih yang sedikit ya di kulik-kuliknya. Tapi ada yang menarik, satu menarik ini yang saya sampaikan. Asbabun nuzul surat At-Taubah ayat 84. Itu perihal seorang munafik yang bernama Abdullah bin Sa'lul, itu mati. Jadi kalau orang alim kan meninggal. Kalau orang munafik kan mati gitu ya. Mati. Kemudian Rasul itu hendak mensolati jenazahnya. Tapi Umar nggak mau. Saya nggak ikut ya Rasul karena dia orang munafik. Nggak apa-apa. Kalau aku sebelum ada larangan dari Allah, tetap saya solati. Nah, Rasul mensolati, dicerita di sini solati. Selesai solat, Jibril baru turun, ngabari. Wala tusolli ala ahadin minhum mata abatan, wala takum ala qabrihi, innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu hum fasikun. Janganlah Muhammad engkau mensolati jenazahnya orang munafik yang mati di antara mereka. Karena dia telah kafir kepada Allah dan Rasulnya, dan dia mati dalam keadaan fasik. Setelah itu Rasul nggak pernah menyolati jenazah orang munafik.
Lah orang munafik yang bagaimana? Ada dalam surat An-Nisa 142. Catat An-Nisa 142 itu bisa dibaca. Orang munafik itu Masya Allah sekarang ini banyak, kalau kita jabarkan, Pak itu kalau dilaksanakan juga bingung. Bisa dibaca aja di sini di Pustaka Ulumul Quran. Itu asbabun nuzul seperti itu Mbak Yun. Nah kan, jadi kan semakin banyak yang ingin semakin kita lihat dan ketahui dari Pustaka Ulumul Quran begitu ya Ustadz ya. Iya. Nah sekali lagi dong Ustadz sampaikan, terus jangan bosan ya untuk investasinya ini loh Ustadz. Baik, Masya Allah. Cara memilikinya. Baik, pendengar El Sinta yang dirahmati Allah, banyak sekali yang ilmu yang akan kita dapat di sini. Itu belum saya kupas tentang Maki Madani ya, tentang diturunkan di Mekah dan Madinah. Ini 6 jilid itu ada 1.200 halaman lebih. Itu harganya, investasinya 6 jilid eksklusif itu hanya Rp3.350.000, tidak ada di toko buku manapun. Rp3.350.000. Dan untuk 20 pemesan tunai pertama pagi hari ini hanya dapat potongan harga Rp800.000, sehingga tinggal membayar Rp2.550.000. Nah, untuk 20 orang pertama plus bonus mushaf Al-Quran jumbo. Jumbo ini tadi ya. Betul. Tadi ada yang WA yang angsuran, mohon maaf, angsuran tidak dapatkan Al-Quran jumbo. Ya, harus yang cash ya. Harus yang cash ya. Betul. Kenapa kok cash ya, aturan perusahaan begitu? Jadi kita mengapresiasi yang cash. Dia mau mengeluarkan dana seperti itu, kita berikan apresiasi. Karena angsuran kenapa enggak? Ya karena angsuran bayar kan berangsur gitu. Jadi itu 20 pemesan tunai pertama. Angsuran berapa kali? Ada 4 kali. 4 kali itu uang mukanya 787.500. 3 bulan ke depan 1 bulannya 587.500. Kemudian bisa 6 kali. 6 kali itu uang muka 750.000. Kemudian setiap bulannya selama 5 bulan hanya Rp360.000. Jadi ini sangat murah sekali, investasi sekali, seumur hidup ya, bisa diwariskan kepada anak cucu karena kekuatan buku sampai 20 tahun. Lalu pesannya gimana? Kirimkan SMS atau WA dengan format ketik ELS spasi nama lengkap, spasi alamat lengkap, spasi tunai atau angsuran, kirim ke nomor 0821 2292 3344 0821 2292 3344 atau telepon ke call centernya nomor 0851 0198 0097. Call centernya 0851 0198 0097. Ada Mbak Retno di sana yang akan menjawabnya. Ya, nah ini tadi kita masih ada satu sesi lagi nih ya. Nanti ya, satu sesi terakhir. Kemudian nanti kira-kira apa sih dampak setelah memiliki buku ini? Nanti aja Ustadz ya, dijawabnya. Kita akan segera kembali setelah yang berikut ini. Pendengar tetaplah bersama kami. Radio Talk bersama Pustaka Ulumul Quran. Pendengar, di masa pandemi ini tidak ada alasan bahwa bisnis atau kegiatan kita terhenti. Justru kita perlu lebih kuat melakukannya. Promosikan segala produk, kegiatan, atau capaian institusi Anda di radio dan media sosial El Shinta. Dengan jaringan radio nasional dan engagement medsos yang tinggi, pas untuk bisnis kita. Beriklan, hubungi tim sales El Shinta di 081 180 6543 atau 021 5869000 dan email marketing@elshinta.com. Jadikan El Shinta sarana promosi bisnis dan kegiatan kita. Radio Talk bersama Pustaka Ulumul Quran. Ya, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam talk show pagi hari ini dengan tema membedah kitab Pustaka Ulumul Quran di sesi terakhir ini. Nah, sebenarnya kalau melihat setelah tadi siapa saja harus memiliki buku ini. Nah, kemudian dampaknya nih Ustadz, setelah memiliki buku ini apa dampak yang akan dirasakan gitu ya? Baik, alhamdulillah pendengar El Shinta yang dirahmati Allah, dampak ini kalau saya pribadi jelas
sudah merasakan ya? Sudah merasakan. Banyak. Dan beberapa customer yang sudah sharing gitu ya, itu dampaknya luar biasa. Yang saya katakan dari awal, memunculkan rasa kita senang membaca Al-Quran. Itu Masya Allah, kalau saya Al-Qurannya di handphone ya, di handphone kan yang penting Al-Quran dibaca. Bukan, saya tidak membawa mushaf Al-Quran, tapi handphone sudah ada mushafnya sendiri. Tinggal saya baca istiqomah di situ. Kalau yang misalkan belum bisa 200 ayat per hari, atau one day one juz belum bisa, atau 200 ayat belum bisa, itu saya siasati, saya ajarkan kepada teman-teman saya, bacalah yang hafal setengah hafal. Apa itu? Yasin, itu ada 83 ayat, kemudian Ar-Rahman 76 ayat, kemudian Waqiah 96 ayat, Tabarok 30 ayat. Itu rutin setiap hari, itu 230 lebih ayat. Mensiasati, artinya bukan dalam kejelekan, tapi kita kalau yang baca biasa baca gratul-gratul, 4 surat itu dibaca. Udah tercover 200 ayat. Kemudian kita senang membaca. Kemudian dampaknya lagi adalah zikir kita itu tadi saya katakan. Habis maghrib itu sampai isya itu kadang belum selesai. Ada loh, sudah ada isya, Masya Allah seperti itu. Atau juga habis subuh sampai waktu syuruk itu belum selesai. Nggak apa-apa kalau subuh, dilanjutkan aja sampai kita masuk duha. Bahkan Rasul menyatakan dalam satu hadis, saya pernah baca, tapi di sini nggak ada. Barang siapa yang setelah sholat subuh berjamaah di masjid dan zikir sampai duha, sampai syuruk lah, kemudian dilanjut dengan duha, itu pahalanya sampai dengan haji mabrur. Itu saya baca di atas yang lain, tapi di buku ini nggak ada. Makanya setelah itu Masya Allah, saya amalkan habis subuh yang baca sampai duha, udah. Kecuali pas lagi capek banget gitu. Baca tidur itu. Tapi setidak-tidaknya kita paham ilmunya, dibaca ada ilmunya dan ada yang kita baca sesuai dengan referensi dari hadis yang sangat sahih di situ. Itu dampaknya. Kemudian lagi dampaknya adalah kita akan memahami betul fadilah-fadilah yang ada dalam Al-Qur'an, kemudian asbabun nuzulnya kita akan paham. Kalau sudah paham seperti itu, ya eman kalau nggak dilakukan. Jadi kalau nggak dibaca itu ya. Rasulullah itu setiap hari sholat witir. Witirnya Rasulullah itu 3 rakaat, 1 kali salam. Itu ada 9 surat di sini, saya nggak hafal di 9 surat itu. Ada rakaat pertama 3 surat, rakaat kedua 3 surat, rakaat ketiga juga 3 surat. Ada 9 surat pendek-pendek. Witirnya itu. Witir selalu begitu. Beliau lakukan itu setelah sholat tahajud. Nah, kalau Abu Bakar juga sama 3 rakaat 9 surat. Abu Bakar itu sholat witirnya selalu dilakukan setelah sholat isya. Oh, malah sholat isya. Jadi sholat isya selesai, sholat ba'diyah isya, ditutup dengan witir 3 rakaat. Witir. Ini juga banyak belum tahu. Abu Bakar melakukan itu. Tapi kalau Umar, itu sama dengan Nabi. Setelah tahajud, betul. Lalu kalau Abu Bakar sudah melakukan setelah isya, itu nanti setelah tahajudnya nggak pakai witir lagi. Karena witir sekali dalam 1 malam. Nah, itu seperti itu yang dilakukan oleh Rasulullah. Kemudian lagi masalah dampak yang harus kita lakukan lagi, ini ada kretek dalam diri kita menularkan kepada anak-anak kita. Jadi anak-anak kita beri contoh. Yang benar kan kita tidak usah menyuruh anak. Iya, betul. Jangan menyuruh anak ke masjid. Tapi ajaklah anak ke masjid. Nanti kalau suruh anak, ayo maghrib, ayo ke masjid, sana. Loh, papa kok enggak? Papa saya koloran gitu. Anaknya berangkat ke masjid tapi enggak ke masjid. Belok ke kiri, ke kanan, ketemu teman-teman main plesetan gitu. Ya, seperti itu. Sama, kita baca Al-Quran, jangan nyuruh anak baca Al-Quran. Kita baca Al-Quran, anak-anak suruh samping kita. Kalau masih kecil-kecil ya, diajari. Kalau anak sudah dewasa, kita paksa. Anak saya sudah gede-gede, cewek. Tapi kalau anak perempuan, saya alhamdulillah mudah. Mudahnya karena apa? Karena dulu sering saya fatihahi. Ya, tadi awal tadi kan. Gitu ya. Saya sebut namanya, ya Allah, jadikanlah putri kami bernama Ana Mazidanul Fikrina binti Budistan, ya Allah, rajin membaca Al-Quran, Al-Fatihah. Saya gitu kan. Dan itu Masya Allah, baca Al-Quran itu cepat banget, kalah bapaknya. Jujur. Dan dia itu sudah menghatamkan berkali-kali. Bahkan lebih daripada umurnya, anak saya. Tiga-tiganya seperti itu, Masya Allah. Nah, itu karena itu tadi fadilah-fadilah yang ada dalam Al-Quran. Umul Quran menjawab itu semuanya. Jadi kita sudah memberikan contoh kepada anak kita, senang membaca Al-Quran, otomatis kepada istri kita. Istri kita paksa. Saya bapaknya, saya kepala keluarga. Istri harus dipaksa. Karena apa? Istri itu nanti yang akan menyelamatkan kita semuanya.
Masya Allah. Kalau kita membahas istri, nanti keluar dari jalur ini karena nggak dibahas di situ. Nah itulah. Jadi fadilah dampaknya itu seperti itu. Dampak yang lebih hebat lagi, bahwasanya hati kita selalu zikir kepada Allah. Hati kita selalu ingat dengan Allah, dengan Rasulullah, karena seringnya kita membaca Al-Quran. Nah, kemudian dampak yang lain lagi, dari sisi yang lain, kita akan tahu bahwasanya Rasulullah SAW, kalau ngimami sholat Jumat itu yang dibaca Sabihis marabbikal ladzi ala khalaq fasawa al-a'la dan al-ghasyiyah lanjutannya itu yang dibaca Rasul selalu seperti itu. Makanya dulu saya di pondok itu, Pak ya kok setiap Jumat itu diwaca iki kado liyane gitu loh. Ternyata Rasul lakukan itu. Dan Rasul lakukan juga dalam sholat Idul Fitri, Idul Adha itu juga itu. Itu yang dibaca. Hatinya sahih banget. Tapi sekarang ini kan imam sekarang ini kalau ngimami sholat tahajud, sholat Idul Fitri, Idul Adha, nanti Idul Adha dilihat dibaca apa? Panjang-panjang. Tengah-tengah surat tuh, aduh. Kalau sampai lupa itu zamannya nggak hafal juga bingung. Gimana? Nggak bisa mengganti. Mengingatnya gitu. Wama, apa jutaan wama. Itu akan terjadi seperti bahaya. Nah, kita lihat saja Rasulullah yang dibaca sangat simpel sekali, sangat mudah sekali. Makanya kalau kita membaca seperti ini, insya Allah perilaku sholat kita mencontoh Rasul itu ada rujukannya, bukan hanya penampilannya. Kadang kita coba pakai udeng-udeng, tapi jauh dari bacaan Rasulullah, jauh dari yang dicontohkan oleh Rasulullah. Kemudian kita tahu asbab nuzul yang tadi, asbab nuzul itu Masya Allah, kita tidak akan salah persepsi menafsirkan ayat-ayat yang Allah berikan. Jadi kalau kita tahu sumbernya ini turun kenapa sih seperti ini? Nah, contoh seperti ini. Dahulu di zaman Rasulullah ada seorang wanita musyrik masuk ke Ka'bah tawaf tanpa baju. Telanjang. Lalu dilaporkan oleh sahabat kepada Rasulullah, maka turunlah surat Al-A'raf ayat 31. Ya Bani Adama khudzu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang indah-indah di saat kau masuk ke dalam masjid. Baik. Itu teguran kepada wanita tadi. Maka setelah itu diusirlah wanita itu. Nah, ini berlaku sampai sekarang. Artinya di saat kau memasuki masjid, pakailah bajumu yang indah-indah. Baju yang indah itu baju yang indah, baju yang biasa. Tidak harus pakai kita jubah. Jubah itu tradisi Arab, mohon maaf. Tapi boleh, seperti boleh. Asal sholat itu kalau kita jam di masjid, kalau sholat yang laki-laki jangan pakai kaos. Usahakan jangan pakai kaos, apalagi kaos partai yang kalah. Itu jangan pakai kaos itu. Jangan pakai celana jeans. Ya. Yang normal, yang bagus saja, biasa saja. Nah, seperti itu. Ya. Itu karena di Al-Quran ada dijabarkan seperti itu. Masih banyak lagi lah. Kalau saya kupas sampai dur nggak apa-apa. Iya, nggak cukup nih, waktunya sudah selesai juga nih Ustadz. Masya Allah. Jadi untuk ini berapa investasi dan cara memilikinya bisa diulang kembali nih Ustadz. Baik, Masya Allah. Pendengar yang dirahmati Allah, tanpa terasa sudah 1 jam kita berdiskusi di sini untuk buku yang luar biasa ini, yang tidak ada di toko buku manapun, yang penuh dengan ilmu, syarat dengan ilmu Al-Quran, itu 6 jilid, investasinya hanya Rp3.350.000. Untuk 20 pemesan tunai pertama, mohon maaf jangan sampai jadi yang ke-21. Ya. Jangan sampai telat nih. Betul, itu dapat potongan Rp800.000, sehingga tinggal bayar Rp2.550.000. Nah, kemudian dapat bonus mushaf Al-Quran jumbo. Nah, ini yang 20 pemesan tunai pertama. Kemudian bisa diangsur 4 kali dan 6 kali. Kalau 4 kali uang mukanya Rp787.500, 3 bulan setiap bulannya Rp587.500. Kemudian 6 kali uang mukanya Rp750.000. Setiap bulan selama 5 bulan hanya Rp360.000. Kemudian bagaimana cara pesannya? Silakan kirimkan aja SMS atau WA. Oh ya, tadi yang nanyakan nomor rekening, sebentar lagi nomor rekening akan kita kirimkan setelah saya selesai siaran. Saya kirimkan ya. Pemesan gimana? Silakan kirimkan aja SMS atau WA dengan format ketik ELS, spasi nama lengkap, spasi alamat lengkap, spasi tunai atau angsuran. Kirim ke nomor 0821 2292 3344 0821 2292 3344, atau mau call center tanya-tanya dulu ke nomor 0851 0198 0097. Saya ulangi lagi, call centernya 0851
0198 0097. Segera miliki Pustaka Ulumul Quran yang akan menyelamatkan kehidupan kita fit dunia wal akhirah, insyaallah. Amin. Ya, terima kasih Ustadz waktunya bersama El Sinta pagi hari ini. Alhamdulillah, barakallah, sama-sama Mbak Yuyun. Ya, demikian tadi pendengar talk show pagi ini bersama dengan Ustadz Haji Muhammad Budi Setiawan. Saya Yuyun Arbaya. Selamat pagi, sampai jumpa.